luar biasa, dia bangkit tetapi tidak langsung naik ke surga, tapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan dia masih memberikan bukti-bukti bahwa dia hidup dengan berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, agar supaya mereka melihat ini dan mereka menyampaikan berita kebenaran kebangkitannya itu ke seluruh penjuru dunia. Dan dialah yang dikatakan oleh Alkitab sebagai sulung kebangkitan. Oleh karena kebangkitannya itulah kita mendapat kemenangan. Oleh karena kebangkitannya itulah kita berani menghadapi kematian. Oleh karena kebangkitan itulah kita mendapat kebenaran. Oleh karena kebangkitan itulah kita mendapat hidup yang baru. Oleh karena kebangkitannya itulah kita punya harapan bahwa kita juga akan dibangkitkan tatkala kita mati nanti. Dan semua orang yang percaya ada harapan bahwa akan dibangkitkan bersama-sama dan bertemu dengan Dia. Oleh kebangkitan itulah kita dapat jaminan dan nanti kita juga akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. What a wonderful news. What a great tidings. Oleh karena message ini sangat penting, oleh karena berita ini sangat penting, oleh karena hal ini penting sekali, maka Tuhan Yesus mengambil waktu berulang-ulang sebelum Dia naik ke surga, Dia menampakkan dirinya. Tapi bukan saja itu, pada minggu ini kita juga belajar tentang bagaimana pentingnya berita kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga bukan saja Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya, membuktikan bahwa Dia bangkit, bahkan warga surga pun tahu itu dan diperintahkan oleh Bapa untuk menyampaikan berita sukacita ini, berita kebenaran ini. Itulah yang dicatat di dalam Matius tadi yang kita baca, termasuk dalam Markus, termasuk dalam Injil yang lain, menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebagai perkara hal yang sangat penting. Sangat penting bagi kita. Makanya gereja-gereja Tuhan di mana saja berada perlu mengakui tentang hal kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena inilah yang memberikan kepada kita victory atas ketakutan, atas maut. Saya memberikan tema kita tentang ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Saya melihat hal ini di dalam teks Matius pasal 28. Itu juga dijelaskan di dalam kitab Markus yang kita baca tadi. Tapi saya mau fokus di kitab Matius tentang ketakutan-ketakutan yang timbul dari beberapa golongan orang. Dan saya catat ada 4 golongan orang yang merasa ketakutan. Dan saya sementara akan hubungkan ketakutan ini dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Itu nanti kita akan lihat di dalam aplikasi penerapan dari pengajaran firman hari ini. Tapi yang paling utama kita kembali ke Alkitab dulu tentang hal ketakutan. Minggu lalu memang kita juga sudah belajar tentang ketakutan murid-murid. Di mana mereka karena takut pada orang-orang Yahudi, mereka mengunci pintu-pintu rumah itu. Jadi mana mereka ada. Itu akan saya hubungkan dalam bagian terakhir. Saya mau sebut ada 4 golongan orang yang ketakutan. Dan dari 4 golongan orang ini reaksinya berbeda dan hasilnya berbeda, sikapnya berbeda, keputusannya berbeda. There are about 4 kind of groups of people who faced the resurrection of our Lord Jesus Christ
and came out with their own fears. But their reactions were different. And the results were different. Because their decisions were different. Keempat golongan itu yang mempunyai reaksi dan kesimpulan dan hasil yang berbeda itu adalah, yang pertama, perempuan-perempuan. Yang kedua adalah serdadu-serdadu, atau bahasa Indonesianya tentara-tentara, army, soldier. Yang ketiga adalah imam-imam, dan itu dikatakan kepala imam, high priest, imam besar yang sebelumnya itu memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Bersama dengan imam-imam itu ada lagi yang namanya tua-tua. So ini adalah Sanhedrin, ini adalah pimpinan besar dari pemimpin-pemimpin rohani Yahudi pada waktu itu. Dan yang keempat, orang-orang yang takut, yaitu murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara-saudara kita lihat 4 poin ini, bagaimana ceritanya dan bagaimana cara Tuhan datang kepada mereka dan memberikan solusi kepada mereka dalam situasi ketakutan itu dan menolong mereka, dan kita lihat reaksi-reaksinya bagaimana. Dan nanti kita akan belajar untuk kita juga dalam situasi saat ini. We will learn from these 4 kind of groups of people in facing this resurrection, as well as the fear towards the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dalam Matius pasal 28 ayat 1 dikatakan bahwa pada hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, Maria Magdalena, ada Maria yang lain, yaitu Maria ibu dari Yakobus, dan juga ada lagi perempuan yang lain, bersama-sama dengan perempuan-perempuan itu mereka ke sana. Satu lagi namanya Salome. Nah, mereka perempuan-perempuan ini, mereka pergi ke kubur, tujuannya untuk bawa rempah-rempah, untuk memberikan rempah-rempah itu, menaruhnya di kubur Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tatkala mereka sampai ke sana, ada satu fenomena yang luar biasa yang terjadi, yang tidak semua orang alami, kecuali mereka di situ yang alami. Termasuk tentara yang menjaga, soldier yang menjaga, serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Masih ingat ada cerita tentang itu, bahwa mereka harus jaga. Kenapa harus jaga? Karena takut murid-muridnya mencuri mayatnya itu. Karena kalau itu terjadi pencurian, nanti akan terjadi penipuan, bahwa mereka mencuri terus mereka katakan sudah bangkit, sehingga mereka pergi minta di pemerintah untuk kirim pasukan tentara untuk jaga kubur Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Tuhan Yesus bangkit itu, tiba-tiba tatkala perempuan-perempuan sampai di kubur Tuhan Yesus, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar. Saya lihat di bahasa asli dan dikatakan di sana itu mega. Itu artinya bukan gempa bumi goyang saja, tapi ini goyangan bumi yang besar. Dan kalau ada gempa bumi yang besar, berarti tentu bukan terjadi di tempat itu saja. Pasti di beberapa tempat di sekeliling situ alami itu. Gempa bumi yang terjadi yang hebat, tetapi bahasa asli yang besar. Bersama dengan gempa bumi itu terjadi, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Wow. Saudara bayangkan kalau saudara ada di situ. You must imagine
if you were there and suddenly there was a great earthquake, what happened? You must be panic. You must be worried. And maybe you must be afraid. Isn't it? Siapa yang tidak takut kalau gempa bumi terjadi? Siapa yang tidak khawatir kalau gempa bumi terjadi? Siapa yang tidak panik kalau gempa bumi terjadi? Gempa bumi kecil saja kita panik, kita khawatir, kita takut. Kecil saja, tak apalagi kalau besar. If even only little earthquake, we already fear and afraid and worried and even panic. Why? Because we are afraid of our house and our children and everything. Semua kita khawatir karena jangan sampai rumah rubuh, rumah jatuh, dan kita bisa mati, dan lain sebagainya. Itu terjadi kalau ada gempa bumi. Jadi fenomena peristiwa terjadi gempa bumi saja sudah membuat perempuan-perempuan ini ketakutan, tetapi juga bersama dengan perempuan-perempuan itu ada penjaga-penjaga. Jadi bukan hanya satu grup, ada dua grup di sana. Semuanya ini ketakutan karena gempa bumi. Saudara dan saya juga ada situ pasti juga takut. Kenapa? Karena gempa bumi ini besar. Karena gempa bumi ini hebat. Alkitab tidak beritahukan berapa lama, tetapi hanya kasih tahu bahwa ada gempa bumi yang besar dan hebat. Yang kedua, tatkala kebangkitan Tuhan Yesus itu, selain gempa bumi terjadi, juga seorang malaikat Tuhan turun. Jadi Tuhan membuat gempa bumi tatkala Tuhan Yesus bangkit. Tuhan menurunkan malaikat turun ke bumi tatkala Tuhan Yesus bangkit. Kalau saudara banding lagi dengan Markus dan Yohanes dan Lukas, itu bisa dilihat bahwa bukan satu malaikat, ternyata ada dua malaikat. Kalau kita banding nanti bisa dibaca, tapi saya tidak ada banyak waktu untuk omong itu. Saya hanya mau menjelaskan cerita di sini untuk kita lihat bagaimana reaksi dan bagaimana cara Tuhan menolong umat Tuhan menghadapi ketakutan, dan poin Tuhan yang paling utama adalah masalah kebangkitan. Itu yang saya mau fokuskan pada pengajaran pada hari ini. Malaikat Tuhan itu turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara dan saya tidak pernah melihat malaikat. Tetapi orang-orang ini melihat malaikat. Ini berarti malaikat itu betul-betul ada. Tetapi saudara-saudara, yang luar biasa dikatakan di sini bahwa malaikat yang datang itu tidak sembarang malaikat. Karena malaikat itu datang, dia datang dengan wajah yang berkilauan. Wajahnya seperti kilat. Siapa yang tidak takut? Saudara, kita lihat kilat saja, dari jauh saja. Karena kilat biasa datang dengan guntur. Jadi kalau kilat itu datang, biasa orang tidak akan berani menghadapi kilat. People afraid of lightning. And you can imagine these angels, his face looks like lightning. Imagine if you were there seeing this angel that face look like lightning. So now there are about three things: earthquake, angel, but angel looks, his face looks like lightning.
Ada gempa bumi yang besar, menggoyangkan, orang sudah takut. Malaikat turun dari langit, mereka lihat itu, terus malaikat ini wajahnya seperti kilat. Saya mau jelaskan ini supaya saudara dan saya bisa bayangkan kalau kita ada di situ. We must imagine if we were there, experience the big earthquake, and experience and seeing the face of that angel that came down from heaven. Not only that, it also says his clothes like snow, looks like snow. Pakaiannya seperti salju. Jadi saudara bayangkan, mukanya sudah seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju. So it's quite attractive, interesting, but fearful things to see. Something comes from heaven with like lightning. Datang dari surga turun, muka seperti kilat, pakaian seperti salju. Saya mau omong ini karena inilah yang membuat mereka ketakutan. Kenapa ini saya perlu bicara? Karena kalau saudara tidak bisa bayangkan itu, saudara tidak bisa mengerti kenapa serdadu itu modelnya seperti orang-orang mati. You cannot understand this if you don't imagine. Otherwise, you cannot understand why the soldiers shake, afraid, and they look like dead people. Ayat 4, verse 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar seperti begini. Ketakutan. And they look like a dead people. What an quite a surprising, fearful situation. Suatu situasi yang betul-betul tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. You cannot describe how these people experience. They can only explain by saying that these people look like dead people, like somebody died. You can see how heavy, how much fear they have. Bisa bayangkan betapa takutnya orang ini. Kalau takut saja saudara-saudara, itu biasa takut, itu biasanya kalau kita takut keringat keluar. Kalau kita takut biasanya gentar gemetar saja. Kalau takut biasa jantung berdebar. Kalau takut itu biasanya kita tidak bisa berjalan dengan berani lagi. Kalau takut biasanya kita kehilangan tenaga. Tapi kalau takut sampai seperti orang mati, saudara bisa bayangkan. Can you imagine if somebody afraid and looks like dead people? What kind of fear is that? Can you imagine? Dapatkah saudara dan saya bayangkan? Orang yang takut sampai kelihatan seperti orang mati. Saya belum pernah lihat orang takut seperti begitu. Saya belum pernah lihat orang takut seperti begitu. Jadi dengan topik ketakutan ini saudara-saudara, saya mau kita bayangkan. Saya juga belum pernah mengalami ketakutan seperti itu dan menjadi seperti orang mati. Tapi saya pernah dengar cerita orang yang takut dan sampai mati. Itu cerita saya, tapi saya belum pernah lihat. Tapi di sini saudara-saudara, yang luar biasa yang saya mau garis bawahi bahwa ada orang yang takut seperti orang mati. There were some people that so afraid and looked like dead people. Yang lebih membuat saya heran
what make me surprised is these people who were afraid at that time were not normal people. Why? Because these people were soldiers. Nah, ini yang saudara-saudara harus bayangkan. Orang-orang yang takut ini bukan manusia biasa, bukan orang biasa. Can you imagine that? This is not normal people. These guys were armies, soldier. Ini bukan orang-orang biasa. Ini adalah tentara-tentara. Dan saudara bisa bayangkan kalau tentara itu apa yang terjadi? Tentara itu di mana-mana berani. Bukan? Tentara diajar harus berani. Tentara diajar tidak boleh takut. Tapi ini dua tentara takut seperti orang mati. Luar biasa. Kenapa? Karena berhadapan dengan Tuhan, malaikat Tuhan. That is the real situation. No one can go face the Lord. Ini Tuhan masih kirim saja malaikatnya. Bukan Tuhan yang datang, hanya malaikat-malaikatnya yang datang. Keberanian, ketegasan, kesombongan, keangkuhan daripada army-army hilang. All the armies, brave and pride, all gone, and they look like that people. That is the phenomena. That is the situation. Itu ceritanya. Tetapi sekarang yang menjadi poin penting bagi saudara dan saya, yaitu tatkala menghadapi kematian, ketakutan maksud saya, dalam menghadapi ketakutan ini, reaksi orang-orang berbeda. The reaction of the woman and the reaction of the soldier later on different. Mereka ketakutan sama-sama, they were afraid together, but the results were different. Hasilnya berbeda. Kenapa? Karena tatkala berita yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat membawa hasil berbeda. Itu yang saya maksudkan. The reaction of the woman and the soldier towards the news from the angel were different. And what is that? Look at the next verse. Lihat di ayat selanjutnya. Akan tetapi ayat 5, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi mari kita lanjut tentang bagaimana reaksi, bagaimana hasil dari kedua golongan orang ini, perempuan-perempuan dan serdadu-serdadu atau tentara-tentara itu, terhadap jawaban statement isi berita dari malaikat yang harusnya berita Injil. So actually the angel gave a gospel message, a good tidings to them. And the good tidings brought different results. Let's see. Verse 7. Dan segeralah, ayat 7, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Itu adalah berita Injil. That is the gospel about the resurrection of our Lord Jesus Christ.
And the gospel that the angel gave to the woman, and even here by the soldiers, the results were different. The result of the soldier you can hear after in verse 11, but the result of the woman was mentioned in verse 8. Disebutkan dalam ayat 8 hasilnya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. So let's first see the reaction and the result of the good tidings of God through the angel to the woman. Mari kita melihat hasil berita Injil yang Tuhan berikan lewat malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu perempuan-perempuan ini, untuk mereka sampaikan kepada murid-murid. Apa hasilnya? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, karena masih takut yang tadi, tetapi di dalam ketakutan itu ditutupi dengan sukacita yang besar. So you see, the fear is still there, but the fear is going to be gone because the joy overcome the fear. Why the joy overcome the fear? Because the joy that they have is not just little joy, but it says there they have a great joy. The original words say mega. Mega. That is the original. Look at in verse 8. Lihat lagi di ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Bahasa Yunani dia bilang keras, megale. Itu dari kata keras. Ada hubungannya, nanti saya jelaskan apa arti kata keras itu dengan kata megale. Megale, saudara-saudara kan tahu, kita pakai dalam bahasa Indonesia juga. Mega. I think that's also in English. Mega means big, great. While keras, it's actually have connection with the word kara, which is connect with charis. And I like to dig this one because this is beautiful. This is a beautiful message. The reaction and the result of the work of God through the good tidings. Because of the good tidings telling about the resurrection of our Lord Jesus Christ, the woman, even though we're afraid, the afraid is going to be gone because they got the great joy. Karas, megale. Karas means joy. Karas. But the joy that they have, it's actually coming from God. They don't get the joy from men. They don't get the joy from themselves. They don't get the joy from some other people. But they got the joy from God through the angels. So it's not the angel himself that bring the joy, but the message that the angels brought, which is the good tidings, that's the one that make them rejoice greatly. Jadi bukan masalah malaikatnya, tetapi isi kata-kata malaikat itu. Isi berita dari malaikat itu. Statement dari malaikat itu. Yaitu berita Injil. Karena berita Injil ya tidak lain bicara tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya dan kemenangannya. Jadi berita Injil inilah yang membuat perempuan-perempuan itu merasa sukacita.
Dan sukacita itu datang karena berita Injil itu yang menjadi dasar anugerah dari Tuhan. Yang disebut dengan bahasa Yunani itu dia bilang charis. Charis artinya anugerah atau grace. Charis itu membawa kara, yaitu joy. The grace of God brings peace. The grace of God brings joy. The grace of God in Jesus Christ, who has resurrected from the dead, brings joy. And not only little joy, it's a great joy. And this is only said, telling by the angel, not by Jesus Christ himself. So you see, the important is not the angel, but the most important is the message that the angels is talking about. So then you see, this is important for you and me to remember how important to bring the gospel about the resurrection of our Lord Jesus Christ should bring megale, should bring joy yang besar, sukacita yang besar. Should bring great joy when we brings the gospel about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jadi tatkala kita bawa berita Injil, saudara-saudara, mari kita ingat ini. Kita ingat bagaimana malaikat menyampaikan berita itu. Jadi bukan masalah eventnya itu, tapi masalah isi berita itu, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pertama hasilnya. Akibat Tuhan datang dan membawa berita sukacita, membawa berita Injil, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran diganti dengan great joy, sukacita yang besar. Fear and worries and panic were changed because of the good tidings, because of the great news, because of the news about the grace of God, which is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ayat yang ke-9 dinyatakan di sana, setelah mereka berlari dengan sukacita itu untuk memberitahukan berita yang disampaikan oleh malaikat itu, mereka pergi untuk mencari murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita ini. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan menuju kepada murid-murid, ayat 9 katakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Wow, what an amazing Savior we have. What a great God, what a wonderful God, what a lovable God, who really pay attention, who really looking after and care His people. Because God was not only sent the angel to bring the good tidings, but also God Himself, which is our Lord Jesus Christ Himself, came. For me, this is amazing underline, and this is amazing emphasize, this is amazing truth for the woman at that time, which is also have to be for us. Ini satu hal yang luar biasa bagi perempuan-perempuan itu. Kenapa? Karena mereka yang pada saat itu sudah bersukacita karena mendengar berita dari malaikat, belum sampai kepada murid-murid, Tuhan Yesus datang. Dan saudara-saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka. And I think this is important. Ini sangat luar biasa. I found this is very deep message of our Lord Jesus Christ. Look at verse 9. Lihat ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Saya mau lihat kata-kata Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, dan saya cari tahu dalam bahasa aslinya untuk mencari tahu arti yang sangat dalam. Tatkala Tuhan Yesus katakan salam bagimu. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Dia hanya dalam bahasa Indonesia dia bilang salam bagimu, tetapi bahasa asli yang Tuhan pakai itu saya perlu sekali bagikan, dan saya merasa sangat terhibur dengan kata-kata Tuhan Yesus. I got the deep comfort of the word, just this little word, 2 words of Jesus. Salam bagimu, tetapi dalam bahasa asli dia bilang kairete. Kairete. Saya sebut ini bahasa asli karena ini kita sudah sering dengar kata-kata bahasa Yunani yang mana ada hubungan dengan ini. Kairete itu sebenarnya bahasa asli itu dia punya akar katanya itu kairo yang artinya be glad. Yang ada hubungannya dengan kara, joy. Saudara tahu, waktu minggu lalu kita belajar, tahu? Di dalam minggu lalu itu kita belajar kata Tuhan Yesus waktu ketemu dengan murid-murid. Dia juga kasih salam, tapi dia bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Di sini dia bilang salam bagimu. Damai sejahtera bagimu itu di dalam bahasa asli yang saya baca dalam bahasa Yunani itu dikatakan Irene. Dia tidak pakai kairete. Irene itu bahasa Ibraninya shalom, yang artinya damai sejahtera. Di pihak lain, di sini dia tidak bilang Irene atau shalom atau damai sejahtera atau peace, tapi di sini dia bilang kairete. Kairete yang ada hubungannya dengan kara, kara yang ada hubungannya dengan karis. Wow, I surprised. Why? Because the word charis and shalom are the 2 greetings that Apostle Paul always use it. Ini 2 kata salam yang selalu Rasul Paulus pakai di awal suratnya. Dan ini yang dipakai di mana-mana. Yang pernah kita belajar kata charis dan kata shalom. Kata anugerah, rahmat, dan kata damai sejahtera. Kata grace dan kata peace. Jadi tatkala saya studi dia punya kata asli ini, tatkala Tuhan Yesus bilang kairete atau dia bilang greetings, itu bahasa Indonesianya dia bilang salam bagimu, itu maknanya dalam sekali. Kenapa dia gunakan kairete, dia tidak pakai kata Irene di sini? Karena dia mau emphasize itu ketakutan mereka itu diganti dengan joy. Kairete, kara artinya sukacita, artinya be glad. You were afraid before, but now you should not be afraid. Be glad, be rejoice. This is me. Saudara, kalau saudara yang seperti itu, saudara pasti akan waduh, what a beautiful. I cannot describe this situation, my heart, with any words. I cannot describe. It's undescribable situation and unspeakable joy. Sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kenapa saudara-saudara? Pertama, dapat lihat malaikat dengan terang benderang, dengan muka yang bercahaya, dengan wajahnya yang begitu seperti terang sekali dan pakaiannya seperti salju. Sudah begitu, datang lagi berita tentang Tuhan Yesus yang tidak mati terus tapi bangkit dan menandaskan apa yang dikatakan itu betul. Itu saja sudah memberikan berita yang luar biasa, yang penuh dengan sukacita bagi perempuan-perempuan. Sudah kasih berita sukacita tentang itu, berita Injil, datang lagi Tuhan Yesus, maka komplitlah sukacitanya itu. Tidak bisa digambarkan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kairete, be glad. Saudara dan saya bukan orang Yunani, jadi memang tidak mengerti kata-kata Tuhan Yesus juga waktu itu.
Tetapi kita perlu belajar ini supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan Yesus mendekati orang-orang seperti itu dan memberikan complete joy. Makanya saudara lihat-lihat di sana bagaimana reaksi perempuan-perempuan itu sangat luar biasa. You see the reaction of the woman toward Jesus after that. What happened? They went down and they gonna grab and collapse Jesus' feet and they bow down. You see that? Karena begitu sukacita, mereka mendekat, memeluk kakinya dan mereka menyembah. Wow. What an amazing news. What a beautiful news. What a great God. What a lovable God. What an amazing Savior, our Lord Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus memang luar biasa. Luar biasa. Dia lihat inside out. Dia tahu keadaan. Dan ini harus diberitahukan kepada semua orang untuk mengerti. Dan kalau dia buat ini kepada murid-murid, kepada Tuhan Yesus, pengikut-pengikut dia termasuk perempuan-perempuan ini begitu, maka saudara dan saya juga harus merasa bahwa dia juga perhatikan kita begitu. Atensinya, perhatiannya, termasuk dalam keadaan apapun, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran seperti perempuan-perempuan ini terobat. Diganti dengan sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan oleh karena begitu bersukacita, mereka mendekat dan memeluk kaki Tuhan Yesus. Dan saya mau gali itu kata yang terakhir, dia bilang menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Worship. Di sini menunjukkan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus seperti Allah. Karena kata worship, kata menyembah di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu dalam. In Indonesian is not very deep when you see the word worship. Because the original, when they say worship there, that means you not only bow down your head, it's more than that. It says like you put your face down and you kiss the floor and you knee down and your body all goes down. Jadi saudara-saudara, kata worship di sini ini menunjukkan satu sikap kerendahan hati, sikap penyembahan yang sangat humble, yang sangat hikmat, yang sangat menaruh diri di bawah sekali. Dan ini menunjukkan mereka menaruh diri hanya seperti manusia dan Tuhan Yesus adalah Allah. Ini buktinya. Dan Tuhan Yesus tidak menolak itu. Saudara, kalau melihat ini kata dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani sama. Di perjanjian lama juga tatkala dikatakan menyembah itu, tatkala Musa dan semua umat Tuhan menyembah Tuhan, itu artinya mereka menaruh badannya turun sampai ke bawah, kening mereka sampai ke tanah, dan lutut mereka ke bawah, dan badan mereka juga ke bawah. Menunjukkan sikap kerendahan yang sangat-sangat rendah. Ini yang perempuan-perempuan ini buat. Bukan saja itu, saudara lihat juga di ayat-ayat selanjutnya tatkala murid-murid juga melihat dia. Beberapa dari mereka buat begitu, tidak semua karena dikatakan beberapa ragu-ragu ayat 17. Tetapi mereka juga menyembah dia. Dan saya coba kali ini, ternyata kata menyembah ini yang sudah kita dengar dalam kitab Wahyu, di surga itu begitu. Malaikat-malaikat dan semua anggota surga menyembah Allah dengan model begitu. Menaruh diri di bawah. Sangat merendahkan diri. Ini yang harus menjadi sikap hati kita tatkala kita menyembah Tuhan. Zaman sekarang kita menyembah Tuhan dengan kurang terhormat. Kita harus merefleksikan itu. Bagaimana kita menyembah Tuhan secara terhormat. Imagine they put all their bodies down. How could you worship God with that humble heart and humble mind and humble self? How could you do that? Unless you understand and you see that God is your God. Otherwise you cannot do that. And that's why you see here, murid-murid, lihat di sini, perempuan-perempuan itu, yang adalah murid-murid Tuhan Yesus,
Yang pendengar pengikut Tuhan Yesus dikatakan murid-murid juga, selain daripada murid-murid yang adalah apostol atau murid-murid 12 murid, mereka ini menyembah Dia. Dan setelah mereka menyembah, baru Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Itulah obatnya. Jangan takut. Bersukacitalah karena saya ada. Don't be afraid. Makanya saya bilang apa? Takut, khawatir, panik. Jesus is the answer. You see that? Who is the answer? Jesus is the answer to your fear and worry and panicking. Jesus is the answer. The answer to who? To you and me and to this woman. And so after that, they must go and telling the disciples. Mereka harus pergi dan sampaikan kepada murid-murid. Kenapa harus sampaikan ke murid-murid? Karena murid-murid punya tugas sementara harus menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia. Itu yang dikatakan dalam kitab Markus. Setelah itu mereka harus pergi ke seluruh dunia. Markus pasal 16 katakan sesudah Tuhan Yesus berbicara, ayat 19 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah cara Tuhan Yesus memberikan jawaban untuk mengalahkan dan mengganti ketakutan, kepanikan, dan kekhawatiran dengan sukacita surgawi. Di pihak lain, saudara-saudara, penjaga-penjaga ini, tentara-tentara itu yang jaga di situ, mereka pulang, mereka sampaikan berita ini kepada imam-imam kepala, ayat 11. Kemudian ayat 12 dikatakan di sana, imam-imam kepala ini mereka juga ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka mendengar berita kebenaran. Nah, saudara lihat di sini. Harusnya berita kebenaran ini menobatkan mereka. Tapi justru reaksi dari mereka itu justru menambah-nambah dosanya. Bukan mereka katakan dan pukul dada mereka telah bersalah, bahwa memang Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, tapi sebaliknya mereka bermain kotor. Sebaliknya mereka bermain duit. Sebaliknya mereka memutarbalikkan fakta. So they lie, using the money in order to destroy the truth, but you cannot. And you know what? These people are the leaders. These people are the top leaders. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tinggi, imam-imam kepala. Kalau imam-imam kepala, saudara pasti ingat Kayafas dan Anas. These guys are the big leaders. And then the tua-tua elders. Ini sudah pemimpin-pemimpin yang paling besar, yang paling tinggi sudah ini. But they work together. They even have a meeting. They had a meeting, and then they make the decision to collect the big money and then give the money to the soldiers to shut them out, not to talk about the truth, but lie. And even they're going to play bad things also with the governor. Lihat itu bagaimana permainan kotor yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin rohani, para ahli Taurat, para imam-imam kepala, tua-tua, semua bermain uang, dan selain bermain uang, menipu lagi. Why? Because they were afraid. Why? Because they were fear. Why? Because they were worried towards the truth. So you see, people always have two reactions. Whether repent or not repent. So you see these two groups. You will learn the last one about the disciples. Soldiers
did not repent. The spiritual leader did not repent. Mereka tidak bertobat. Tetapi murid-murid yang pertama, perempuan-perempuan itu, mereka berubah dan mereka menerima berita ini dan mereka menjalankan tugas, sementara yang kedua kelompok yang lain tidak. Sementara kelompok yang terakhir, para murid-murid, mereka pergi ke Galilea. Dan dalam perjalanan ke Galilea, ke bukit yang Tuhan Yesus tunjuk, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul lagi. Saudara masih ingat? Memang mereka jalan, tapi mereka ada dalam ketakutan. Itu juga dicatat di dalam kitab Yohanes. Di dalam ketakutan mereka ini, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, saya dapat authority. Kepadaku telah diberikan authority, hak istimewa untuk memegang kuasa di sorga dan di bumi. Karena saya punya kuasa di sorga dan di bumi, saya kasih kamu tugas yang sudah saya perintahkan. Kamu harus pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang namanya Great Commission. Ini yang namanya perintah memberitakan Injil. Kamu harus keluar, kamu jangan takut. Kenapa? Karena sayalah pemegang kuasa di surga dan di bumi. Saya yang pegang kuasa di surga dan di bumi ini, saya menyertai kamu. Saya menyertai kamu selalu. I am with you always, until the end of the age. And that's why you go out and make disciples of all the nations. Bagaimana cara make the disciples of all the nations? You go and baptize them and teach them what I have taught you. Karena saya punya kuasa di surga dan di bumi. Saya yang punya kuasa ini, saya menyertai kamu. Bukan menyertai saja pada saat ini, tetapi selalu, bahkan sampai akhir. Makanya engkau harus pergi dan sampaikan ke seluruh bumi pengajaran yang saya sampaikan dan jadikan mereka muridku. Apa caranya? Tidak lain beritakan tentang pekerjaanku, kelahiranku, kematianku, dan kebangkitanku. Pergilah kepada mereka dan sampaikan. Dan siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya tentu dihukum. Itu saja beritanya. Luar biasa. Sikap dari perempuan beda. Reaksi dari para murid-murid beda. Setelah itu mereka memberitakan Injil. Karena mereka dapat berita sukacita. Poin yang memberikan berita sukacita tidak lain bahwa Tuhan Yesus menang atas maut, bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahwa Tuhan Yesus hidup. Itulah yang harus menjadi berita sukacita yang harus disampaikan kemana-mana, yang menggantikan ketakutan. Ketakutan apa saja? Saudara dan saya, kita menghadapi corona, kita menghadapi berbagai macam hal perubahan yang kita tidak bisa bayangkan. Terus itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Dan bisa kepanikan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesuslah jawabannya. Charis, grace, and joy, and peace be with you. Because I am with you. Karena aku menyertai kamu. Makanya saudara, tadi kita baca di dalam Mazmur 91. Apa yang mau melawan kita? Tuhanlah pelindungmu. Saya tutup akan khotbah ini dengan bacaan itu supaya saudara bisa bersuka cita. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar
yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi aku tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan seterusnya sampai ayat ke-16. Mazmur 91 sangat menghibur hati kita tentang betapa Tuhan adalah pelindung kita, yang adalah Allah Immanuel, yang mengetahui segala sesuatu, yang selalu ada bersama dengan kita. Maka saudara, biarlah good tidings, great news, berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini harus menjadi berita sukacita bagi kita di dalam menghadapi segala macam hal, bahwa tentu di dalam Tuhan kita adalah lebih dari pemenang-pemenang. Kita dipanggil untuk seperti murid-murid memberitakan berita good tidings, memberitakan berita sukacita ini ke seluruh penjuru dunia. Takut, khawatir, panik, Jesus is the answer. Fear, worries, panic, Jesus is the answer. What an amazing Savior. Amen.